Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Jumpa lagi dengan Ustazah Desi Astuti. Hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, anak soleh dalam kehidupan sosial. Namun, sebelum belajar, kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian dongeng. Yang kedua, memahami ciri-ciri dongeng. Yang ketiga, memahami jenis-jenis dongeng. Dan yang keempat, dapat membuat pertanyaan berdasarkan dongeng yang dibaca. Apa itu dongeng? Yuk kita lihat. Dongeng adalah suatu karya sastra lama yang berisikan cerita luar biasa dan penuh khayalan atau fiksi yang diceritakan secara turun-temurun bertujuan untuk menghibur dan mengajarkan nilai-nilai sosial. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng biasanya memiliki alur yang sederhana dan ceritanya singkat, sedangkan tokohnya tidak terlalu rinci. Biasanya mengandung pesan moral bagi pendengar atau pembacanya. Nah, jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng ada 5 ya. Perhatikan, jenis-jenis dongeng ada 5. Yang pertama, mite. Mite adalah dongeng yang menceritakan tentang hal yang berhubungan dengan makhluk gaib. Contohnya, Nyi Roro Kidul. Yang kedua, legenda. Legenda adalah jenis dongeng yang dipercaya oleh penduduk dan dianggap benar-benar ada. Contohnya, Danau Toba. Kemudian yang ketiga, fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Yang keempat, sage. Sage adalah jenis dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan lengkap dengan kesaktiannya. Dan yang terakhir, parabel. Parabel adalah cerita dongeng yang menyampaikan ajaran agama, moral, atau kebenaran umum dengan menggunakan perbandingan atau ibarat. Nah, sekarang di sini kita punya contoh dongeng fabel, ya. Dongeng fabel yang berjudul Lomba Lari. Anak-anak ustazah bisa membuka bukunya tema 3, tugasku sehari-hari ya, di halaman 130. Nah, silakan dibuka, boleh dilihat juga di sini juga boleh, kita baca bersama-sama ya. Ini dongeng fabelnya. Pada zaman dahulu, ada seekor kelinci yang sombong. Kelinci itu bernama si Cici. Cici menganggap dirinya sebagai pelari tercepat. Apalagi ia pernah mengalahkan si Kancil dalam lomba lari. Rara si kura-kura ingin menyadarkan Cici dari kesombongannya. Rara menantang Cici untuk lomba lari. Tentu saja si Cici mentertawakan tantangan si Rara. Kancil saja bisa ia kalahkan, apalagi hanya seekor kura-kura yang berjalan pelan. Akhirnya mereka pun mengadakan lomba lari. Si Cici sangat yakin bisa mengalahkan kura-kura. Sementara itu, Rara si kura-kura sudah menyiapkan rencana dengan teman-temannya. Pada awalnya, Cici berhasil meninggalkan Rara. Tiba-tiba si Rara sudah ada di depan Cici. Cici kembali meninggalkan Rara. Anehnya, si Rara sudah ada juga di depannya.
Akhirnya Rara keluar sebagai pemenang lomba lari. Si Cici tampak duduk lemah kecapaian. Cici kelinci masih tidak percaya dengan kekalahannya. Bagaimana bisa ia dikalahkan oleh kura-kura yang berjalan pelan? Rara si kura-kura mendatangi kelinci. Ia mengatakan bahwa kemenangannya bisa terjadi karena ia bekerja sama dengan teman-temannya. Rupanya Rara dibantu 10 ekor kura-kura temannya yang sudah bersembunyi di sepanjang jalan lomba lari. Semua itu dilakukan Rara untuk menyadarkan Cici dari kesombongannya. Cici menangis lalu meminta maaf kepada Rara. Mereka saling memaafkan dan kembali berteman. Nah, itulah dongeng fabel ya, karena ini disebut dongeng fabel karena tokohnya di sini adalah hewan. Cici si kelinci dan Rara si kura-kura. Seru kan dongeng tersebut? Nah, dari dongeng tersebut kita dapat ambil pelajaran ya nak. Kita tidak boleh sombong karena kelebihan yang kita miliki. Kemudian kita juga harus bekerja sama dengan teman. Karena sesuatu hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dengan bekerja sama. Dan yang terakhir kita harus saling memaafkan kesalahan orang lain. Nah, untuk tugas kalian hari ini, silahkan dikerjakan kegiatan 1 membuat kalimat tanya berdasarkan cerita dongeng lomba lari di buku tema 3 tugasku sehari-hari halaman 131. Itu saja pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.